Selamat datang Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online ataupun beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumuman yang pertama, pengumpulan persembahan bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Atau yang kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di wilayah masing-masing. Mohon perhatian segenap jemaat. Panggilan beribadah, jemaat dimohon berdiri. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita bersama ada dalam penghayatan Minggu Trinitas. Kita diundang untuk menghayati karya Allah, Bapa dan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Marilah kita sambut dengan penuh sukacita. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita. Marilah kita memuji nama Tuhan dari KJ 242 bait yang pertama. Muliakanlah Allah Bapa. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi,
Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 25 bait yang pertama dan kedua. Ya Allahku, di cahaya-Mu. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 15 sampai dengan 17. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan nyanyian kesanggupan yang kita ambil dari Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Ku perlukan juru selamat. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, hari Minggu ini kami kembali dapat diajak untuk kembali menghayati Minggu Trinitas di dalam hidup kami sebagai umat percaya. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat memahami, memaknai kemahakuasaan Tuhan di dalam bahasa manusia.
Sehingga memang sangat sulit untuk kami dapat mencerna akan ketrinitasan Allah. Akan tetapi melalui keyakinan iman ini juga kami diberikan kebebasan untuk memaknai Allah yang maha kuasa tersebut. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua dapat memahami, memaknai karya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan 17. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya untuk melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, minggu ini, minggu terakhir di bulan Mei yang sudah kita lewati. Dan minggu ini juga kita sebagai orang percaya, kalender liturgi menghayati bagian minggu ini merupakan minggu Trinitas. Ibu Bapak Saudara Kristus, kalau kita mendengar kata Trinitas, pasti di dalam benak pikiran kita ada apa itu? Ajaran, ada dogma, dan ada apa? Ada sesuatu yang begitu rupa sulitnya untuk dapat dijelaskan. Nah, kan gitu. Oleh sebab itu, tema Trinitas bukanlah sebuah tema yang sederhana untuk dapat dijelaskan. Kesulitan itu terletak pada bagaimana kita dapat menjelaskan kemahasempurnaan Allah kepada manusia. Ya,
Kita mencoba untuk menerjemahkan kemahakuasaan, kesempurnaan Allah di dalam bahasa manusia. Sehingga apa? Jikalau sulit untuk dimaknai, ini dia misterinya. Sehingga tepat jikalau Rudolf Otto, seorang antropologi agama, Mysterium tremendum et fascinosum, saat kita coba menggambarkan keberadaan sang ilahi itu, sesuatu yang misteri. Akan tetapi di tengah kemisterian itu ada satu hal yang menakjubkan. Dan tidak hanya sebatas menakjubkan, ketakjuban itu juga digambarkan dengan sesuatu hal yang menakutkan, menggetarkan dalam kehidupan. Ini dia, Mysterium tremendum et fascinosum, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dalam rangka menghadirkan konsep pemahaman Trinitas itu, coba digambarkan dengan pemahaman tentang Allah Trinitas sebagai gambaran yang disebut dengan tarian perikoresis. Ya, mungkin Ibu Bapak baru mendengar istilah ini. Perikoresis, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak Saudara, kalau kita lihat ungkapan ataupun perikoresis ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Apa itu? Peri dan juga korein. Peri merupakan awalan atau prefiks yang mengandung arti berputar atau mengitari atau berada di sekeliling. Dan bagian yang kedua, kata kedua, korein. Akar kata dari koreo yang digunakan dalam bahasa ataupun kata, ingat kita kalau koreo itu berarti apa? Koreografi. Nah, itu dia. Sehingga secara harafiah, perikoreosis ini berarti gerakan memutar yang saling mengisi dan memberi ruang. Nanti saya coba Ibu Bapak melihat di tayangan ataupun di gambar ini kaitan dengan perikoresis itu. Ibu Bapak bisa melihat di gambar ini. Sederhananya Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami kaitan dengan pemahaman perikoresis ini adalah seperti apa? Seperti kipas angin. Nah, di rumah pasti punya ya kipas angin. Yang biasanya ada baling-balingnya itu ada tiga bagian. Jikalau di kipas itu kita coba tulis A, B, dan C gitu kan. Dan inilah gambaran tentang pribadi Allah, Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pada saat berputar, mereka saling mengisi gerakan. Atau pada saat kipas angin itu berputar, mereka saling mengisi. Pada saat kita menyaksikan itu, maka itu seperti apa? Seperti satu. Padahal itu ada 3 bagian, gitu kan? Tapi pada saat dia berputar terus menerus dari lambat sampai dengan terus kencang dan seterusnya, maka apa? Akan terlihat nampak itu hanya satu, gitu ya. Dan kita pun merasakan dari kipas angin itu ada kesejukan di dalamnya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini dia gambaran sederhana dari pemahaman perikoresis itu. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita lihat dari bagian ini adalah pertama, saat Tuhan Yesus menjelaskan jati dirinya kepada Nikodemus, dia mencoba untuk mengejawantahkan keberadaan jati dirinya sebagai utusan Allah, anak Allah, dan karyanya dalam pemulihan untuk mendampingi umat, gitu ya. Menjadi satu teranyam di dalamnya. Oleh sebab itu, dari percakapan ini juga muncul pemahaman iman. Pemahaman iman apa? Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita lihat dari pemaknaan ini, yang pertama adalah kita diajak untuk dapat bagaimana mengejawantahkan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Jikalau kita memang tidak dapat mencerna lebih dalam, ataupun kita tidak dapat memaknai, memahaminya, maka apa? Kita mengucap syukur. Berarti Allah kita, Allah yang penuh dengan kuasa di dalamnya. Sehingga apa? Jikalau kita dapat memaknainya, jikalau kita dapat
Memilah-milah, oh ini begini, oh begitu dan seterusnya. Oh ini Allah ini seperti ini, seperti itu. Berarti apa? Allah kita tidak maha kuasa. Sangat mudah. Oleh sebab itu justru pada saat umat mencoba untuk memaknai, memahami kasih Allah yang luar biasa, yang sulit untuk diselami, inilah bukti dari kemisterian Allah yang kita sembah. Ibu bapak di rumah nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah, kalau misalnya ditanya kaitan dengan kemahakuasaan atau Trinitas itu bagaimana, seperti apa? Wangel, ya memang. Tapi justru itulah bentuk nyata dari apa? Kemahakuasaan Tuhan. Oleh sebab itu tema kita, Allah Trinitas yang membebaskan. Bukan berarti kita justru terbelenggu di dalamnya. Wah, takut aku kalau ditanya ini, gitu ya. Ya memang ini karena pemahaman iman yang berbeda dengan pemahaman intelektual yang bisa dihitung-hitung dan dipilah-pilah. Sehingga tadi gambarannya perichoresis itu gambaran apa? Kipas angin. Ada 3 baling-baling tapi pada saat berputar menjadi satu kesatuan, sehingga kalau kita lihat itu hanya satu yang berputar. Dan dari kesejukan itu kita dapat merasakan kasih Allah di dalamnya. Itu dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama. Lalu yang kedua Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk dapat apa? Mengucap syukur. Karena apa? Allah yang kita sembah itu, Allah yang dengan konsep pemahaman Trinitas itu, Tritunggal itu, memberikan kemampuan bagi kita untuk apa? Merasakan kasih Allah di dalamnya. Melalui apa? Pertolongan Roh Kudus. Kita dimampukan di dalamnya. Ya, diajak untuk dapat mengucap syukur. Mengucap syukur apa? Atas kemisterian itu. Dan mengucap syukur atas apa? Atas kasih penyertaan Tuhan, kasih Allah di dalam Roh Kudusnya, sehingga kita dapat dimampukan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kasih Allah tidak berhenti sampai di sini. Inilah juga yang dialami oleh Nikodemus, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Kasih Allah tidak berhenti sampai percakapan di dalam Yohanes pasal 3 ini. Terhadap siapa? Jati diri Nikodemus. Karena cerita kisah Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Nikodemus, maka apa? Itu berproses. Dan ternyata dalam proses itu juga membutuhkan waktu yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya Nikodemus mau menerima Yesus. Kok bisa bilang seperti itu? Ya, kalau Ibu Bapak melihat di dalam Yohanes 19 ayat 39, saat Tuhan Yesus mati di salib, siapa yang membaluri dengan minyak gaharu? Nikodemus. Orang yang bercakap-cakap di pasal 3. Ada proses jangka waktu. Sehingga apa? Dari bagian ini kita juga belajar yang ketiga. Karena karya Allah tidak berhenti. Sehingga janganlah kita sia-siakan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sehingga apalagi? Monggo Ibu Bapak Saudara ataupun guru-guru yang ada, terlebih guru-guru sekolah minggu, menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Meskipun kita saat ini sedang online gitu ya. Mengapa? Karena cerita kita memang berhenti di hari Minggu itu. Tetapi apa yang sudah kita ceritakan itu masih terngiang di dalam kehidupan anak-anak kita. Sampai pada saatnya nanti firman itu akan menguatkan mereka. Buktinya apa? Nikodemus. Memang diskusi antara Tuhan Yesus dan Nikodemus selesai di malam itu. Akan tetapi karena firman itu terus berjalan, terus menghidupi kehidupan Nikodemus, ada proses di dalamnya, pada akhirnya kuasa Roh Kudus jugalah yang memampukan untuk Nikodemus memberikan yang terbaik di makam Yesus. Inilah juga Ibu Bapak Saudara dan saya. Jangan sepelekan firman. Jangan sepelekan akan sabda Tuhan. Itu kan udah pernah diceritakan. Itu kan sudah sering saya dengar. Akan tetapi kita dapat melihat proses waktu di dalamnya. Bahwa karya itu terus berjalan. Dan disinilah juga yang membuktikan kemerdekaan kasih Allah.
Sehingga dengan kuasa itu Nikodemus merdeka untuk memilih, memberikan yang terbaik untuk Yesus. Begitu juga dengan ibu bapak saudara dan saya. Diberikan kebebasan untuk memilih, memberikan yang terbaik, kemuliaan Allah di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman rasuli jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang disembah dalam kerajaan sorga yang mulia, untuk dapat kembali memahami kemahakuasaan Tuhan dalam pemaknaan Tritunggal memang berat dan sulit bagi kami. Karena disinilah kami dapat melihat kemahakuasaan, dan kami ketakjubkan kami akan kuasa ilahi yang menjadi misteri itu. Akan tetapi kami diajak untuk mengimani, menghayatinya, bahwa kasih penyertaan Tuhan tidak berhenti, yang selalu terus kami rasakan. Karya Allah selalu menganyam dalam kehidupan kami, bahkan karya Roh Kudus selalu menuntun setiap langkah kami, untuk kami dapat menghayati karya Allah, pemaknaan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami saat kami sulit untuk memaknai, berarti kami diajak untuk belajar. Kami diajak untuk berusaha memaknainya. Tidak hanya sebatas teori, akan tetapi memaknai dalam kehidupan nyata. Kasih Allah lah yang sudah kami rasakan di dalamnya. Tuhan tuntun kami, mampukan kami. Tuhan Yesus Kristus, jikalau sebentar kami juga ingin mendoakan umat-Mu dalam pergumulan mereka. Kami yakin kuasa Tuhan yang memampukan mereka, menguatkan. Kami berdoa ya Allah untuk anak-anak kami, mereka yang baik itu sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang menantikan pasangan hidup mereka, ataupun mereka yang saat ini sedang mencari sekolah untuk melanjutkan sekolah mereka yang jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kami berdoa, kami yakin yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Allah untuk keberadaan anak ataupun keluarga-keluarga muda dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan. Sertai mereka untuk dapat membangun, memupuk kehidupan rumah tangga mereka, sehingga badai topan yang dihadapi, mereka terus dapat kesetiaan dalam pasangan kehidupan mereka. Untuk mereka juga dampingi anak-anak mereka dalam proses tumbuh kembang. Tuhan dampingi sertai ya Allah keluarga-keluarga muda ini. Kami juga berdoa untuk para sepuh kami, untuk para adiuswo. Tuhan sertai dampingi mereka di masa tua mereka saat ini ya Allah. Biarlah Tuhan mereka dapat merasakan kasih rangkulan tangan Tuhan dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Terlebih mereka yang hidup sendiri, mereka yang harus berpisah dengan entah itu anak-anak
karena tugas pekerjaan mereka, ataupun mereka yang sudah tinggal sendiri karena mereka sudah ditinggal oleh suami ataupun istri mereka. Kami berdoa, Tuhan kuatkan mereka. Ada kasih penyertaan Tuhan yang selalu mendampingi menyertai mereka, sehingga mereka tidak sendiri. Ada Allah yang selalu menghibur dan menguatkan. Inilah ya Allah seru dan doa kami, yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Persembahan umat. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 untuk mengiringi persembahan. Mari puji Raja Surga. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan ini ke dalam doa kepada Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah perkenankan kami pada hari ini boleh mempersembahkan sebagian kecil dari rezeki yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan memberkati persembahan ini Tuhan, dan menyucikan dan menguduskannya. Kiranya persembahan ini, benda mati ini Tuhan, boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu di Gereja Kristen Jawa Cimahi ini Tuhan. Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya Tuhan. Berkati juga mereka yang mengelolanya, sehingga mereka bisa mengelolanya dengan baik dan bijak ya Tuhan. Berikan mereka dengan roh kebijaksanaannya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hidup kami Tuhan, kiranya ajarin kami Tuhan untuk persembahkan hidup kami, waktu kami, pekerjaan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Juga umur-umur kami di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, sambil tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 101, Ya Allah yang Maha Tinggi. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.